Tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki energi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat? Potensi energi Indonesia mencakup 40% dari total semua cadangan yang ada. Sekitar 23.700 MW, baru 9% saja yang sudah digunakan. Salah satu bentuk pemanfaatan tidak langsung dari energi geothermal adalah untuk pembangkitan listrik. Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Geodipa Energy Unit Dieng, saat ini terpasang kapasitas sebesar 60 MW dengan ditambahkan 10 MW small scale. Uap hasil pemanasan air bawah tanah oleh panas bumi dialirkan menggunakan sumber produksi dan jaringan kepipaan menuju pembangkit. Di rumah pembangkit, uap tersebut memutar turbin dan generator menghasilkan listrik yang nanti dialirkan ke masyarakat luas untuk dikonsumsi. Pembangkitan listrik tenaga panas bumi sangatlah ramah lingkungan. Hal ini terlihat dari sisi operasional atmospheric flash tank yang mengeluarkan uap air dan bukan gas karbon dioksida. Di sisi lain, air hasil kondensasi pembangkit listrik kemudian diinjeksikan menggunakan siklus tertutup melalui sumur reinjeksi ke dalam bawah tanah bumi, yang mana air tersebut nanti akan digunakan kembali untuk dipanaskan dan uapnya digunakan kembali untuk pembangkit listrik dalam siklus yang berkelanjutan. Gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga panas bumi pada saat memproduksikan 1 kWh listrik hanyalah sebesar 32 gram. Ini sangat sedikit apabila dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara dapat menghasilkan lebih dari 800 gram karbon dioksida hanya untuk memproduksikan 1 kWh listrik. Bumi kita perlu dijaga untuk kehidupan generasi muda. Salah satunya adalah dengan cara mengurangi emisi gas karbon dioksida ke udara. Banyaknya gas karbon dioksida menyebabkan efek gas rumah kaca dan polusi udara. Hal ini menyebabkan perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin meningkat. Kemudian mari kita simak apa kata para ahli tentang energi geothermal yang ramah lingkungan. Satu, geothermal itu sebenarnya kalau kita bisa maintain itu disebut renewable ramah lingkungan, karena itu tadi kalau pola pengoperasinya benar, terus pada saat pemanfaatan lokasinya adalah kecil, kemudian manfaatnya jelas. Ini geothermal itu selama ada air permukaan itu tidak akan mati, beda dengan PLTA. Satu dari emisi yang dikeluarkan itu sama O2 itu jauh-jauh, sama nitro oxide NOx itu jauh lebih kecil daripada yang gas maupun batu bara, apalagi diesel. Cenderung stabil lah. 40% of geothermal itu stored in Indonesia, the reserve ya. Utilization kita only 2 or 10%, I don't really remember. Seperti geothermal, dia tidak menghasilkan limbah, dia siklusnya kan tertutup. Ekosistem di sekitar itu kan aman, tidak tercemar. Kemudian adanya Komdev itu kan untuk masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaat, ya kan? Termasuk terbangunnya Rose House kan juga dari hasil dari Dan juga merupakan penduduk lokal untuk produktif, itu ada timbal balik manfaatnya untuk kehidupan lebih baik juga. Nah, bagaimana? Sudah jelas bukan bahwa negara Indonesia memiliki energi geothermal yang melimpah dan ramah lingkungan. Tinggal kuncinya ada di tangan kita, bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan ini dengan maksimal. Dari geothermal untuk Indonesia yang berenergi, bersih, dan berkelanjutan. Sampai jumpa.